dokter di sini dok. Aku di situ. Nah, tutup dulu. Hai Sobat Melinda, ketemu lagi dengan saya Dr. Gigi Wanda, Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Melinda. Saat ini saya bersama Dr. Antoni Sudono. Selamat sore dokter. Ya, selamat sore juga dokter. Beliau adalah dokter objin di kita. Nah, sekarang kita bincang-bincang ringan sedikit ya. Dok, kan kita mau masuk bulan puasa nih. Ya benar dok. Pasti banyak ibu-ibu tuh yang gundah gulana galau, saya puasa apa enggak. Nah, kira-kira dokter bisa terangin nggak sedikit ke kita-kita ini? Yang nggak boleh puasa itu yang gimana sih kasusnya? Atau kalau yang boleh puasa itu gimana dok? Nah, silahkan dok. Oke, ya ini pasti suatu topik yang menarik karena memang banyak juga sih pasien saya dan ibu-ibu di luar yang bertanya, aduh saya sekarang ini lagi hamil, apakah boleh saya ini berpuasa atau enggak gitu. Pada intinya sih sebenarnya puasa itu adalah suatu amanah ya dari Tuhan gitu kepada umat muslimin, yaitu suatu kewajiban yang perlu dijalankan di bulan Ramadan. Tapi memang puasa itu juga mungkin untuk di beberapa kalangan bagi orang yang punya penyakit tertentu atau juga orang yang sudah tua, anak kecil dan ibu hamil, mungkin ini kondisinya akan berbeda ya, tidak seperti pada orang sehat umumnya seperti itu. Pada intinya puasa itu sebenarnya aman pada ibu hamil, tapi dianjurkan pada ibu hamil untuk tidak memaksakan. Jadi memang seperti misalnya puasa setiap 2 hari sekali atau di hari weekend, Sabtu atau Minggu, di mana aktivitas dari pekerjaan dari ibu hamil itu sendiri juga kan lebih rileks, lebih senggang pada hari weekend itu sendiri gitu. Jadi nggak terus-terusan 1 minggu, terus-terusan gitu ya dok ya? Iya gitu. Sebenarnya kalau misalnya orangnya kuat gitu dan tidak mempunyai penyakit tertentu. Nah, penyakit tertentu itu tuh seperti apa gitu? Nah, dibahas dok. Ya, Kayaknya oke. ini nih yang penting nih. Satu. Jadi yang strict banget nggak boleh puasa itu yang bagaimana nih dok? Ya, seperti orang yang mempunyai suatu gangguan mah kronis seperti itu. Dan kemudian kedua, orang yang mempunyai anemia darah rendah atau mempunyai komorbid seperti preeklamsi, yaitu tekanan darah tinggi pada kehamilan dan juga memiliki penyakit gula seperti kencing manis atau gestasional diabetes mellitus, di mana keadaan tersebut hanya terjadi selama kehamilan. Seperti itu dok. Oke. Jadi memang kalau yang udah komorbid gitu, better jangan puasa ya sebaiknya Dok, jangan kalau puasa, berarti ataupun mungkin kalau misalnya puasa Ha-ha. yang seperti tadi itu tidak setiap hari, misalnya Ya, setiap 2 kalau atau mau 3 tetap hari puasa sekali. jangan tiap hari ya. Ya, nanti Oke, kalau oke. misalnya seperti itu, utang puasanya nanti dibayarkan di setelah bulan Ramadan seperti itu. Atau juga pada hari-hari tertentu di mana misalnya di hari weekend, di mana ibu itu pekerjaannya lebih ringan dibandingkan dengan hari-hari biasanya seperti itu dok. Oke. Boleh dok. Dok, ada satu lagi nih yang mengganjal. Apa trimester yang 1, 2, 3 kah yang aman untuk puasa tuh yang mana nih dok? Isi siapa tahu. Dokter menyarankan udah jalan, kan kadang-kadang kalau ada yang ke dokter untuk tindakan trimester kedua masih lebih aman nih. Kalau puasa ini apakah boleh di semua trimester? Apakah hanya sebaiknya kondisi-kondisi? Kalau tadi kan dokter hanya menerangkan dalam seminggu berarti mungkin nggak usah tiap hari. Nah, Ya. tapi trimesternya ini nih bagaimana nih dok kira-kira? Oke, nah itu pertanyaan yang bagus dokter. Jadi memang pembentukan organ di mana yang krusial itu tuh pada trimester awal, di mana terjadi pembentukan organ secara menyeluruh mulai dari pembuahan hingga usia 12 minggu kehamilan. Berarti 12 minggu ya dok, Ya. itu krusial. Jadi kalau ibu yang hamil tapi dalam keadaan puasa dan ada penyakit, better mendingan jangan dulu ya Ya, dok ya. kalau misalnya puasa di minggu-minggu seperti 16 minggu ke atas, 20 minggu, itu sebenarnya lebih aman. Lebih aman ya? Ya. Karena yang 16 kita minggu takutkan ke atas. kalau misalnya di awal kehamilan itu di mana terjadi pembentukan organ pada trimester awal, itu sebenarnya kelengkapan dari nutrisi itu sangat penting bagi ibu gitu. Dan dimana kita takutkan kalau misalnya puasa di awal kehamilan itu malah jadi asupan dari mikronutrien, vitamin dan lainnya itu agak sedikit terganggu gitu. Sebenarnya 16 minggu ke atas itu sudah lebih aman untuk berpuasa. Sudah lebih seperti aman itu. ya. Baiklah. Wah, ilmu yang oke juga nih untuk para moms di rumah. Nah, by the way, dokter tadi capek nggak abis praktek? Ya, minum cukup dulu capek, deh. dok. Kita minum dulu, lepas masker tapi nggak Iya. boleh ngomong. Oke, Ayo, baik, abis dok. itu kita Ya. diskusi lagi. Ya, oke.
Kita diskusi lagi, kita pakai masker lagi. Kita lanjutkan diskusi kita ya. Nah, sekarang kayaknya mendingan tips dan trik selama puasa untuk ibu hamil itu anaknya gimana ya? Kan tadi kita sudah membahas ibu hamil yang tidak boleh puasa, tapi boleh juga puasa. Nah, pas dia puasa itu tips dan triknya ngapain? Oke, pada intinya kalau misalnya pada saat berbuka, yaitu pukul 6 sore, ibu boleh makan makanan yang manis seperti tajil, seperti kolak atau es pacar, es buah. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan kadar glukosa yang sudah rendah akibat dari berpuasa sepanjang hari. Nah, setelah itu, setelah ada jeda untuk beberapa saat, 15-20 menit, ibu boleh makan makanan seperti biasa, yaitu nasi yang banyak mengandung lauk pauk serta sayuran. Setelah itu, ibu dianjurkan untuk mengkonsumsi snack atau makanan yang agak berporsi sedang di pukul 9 atau 10 malam, seperti itu. Dan nantinya akan ditutup dengan sahur. Pada saat sahur, saya anjurkan ibu untuk mengkonsumsi banyak cairan, terutama yaitu banyak minum air putih, sebanyak 4 atau 5 gelas. Mengapa? Karena untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Dehidrasi mempunyai efek yang cukup buruk pada bayi. Oleh karena itu, dianjurkan selagi berpuasa banyak meminum air, terutama air putih di saat sahur, seperti itu. Thank you banget loh Dokter Anton atas share-share-nya hari ini. Jadi untuk ibu-ibu yang hamil semoga tidak gundah gulana ya. Nah, by the way, kayaknya kita mesti pamitan dulu nih sama Sobat Melinda. Oke Sobat Melinda, terima kasih banyak atas partisipasinya untuk menonton acara kami ini. Semoga share-share hari ini berguna untuk kita semuanya. Untuk Dokter Anton, kita say bye-bye dulu yuk sama mereka. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya.